Halo para penikmat alur cerita film. Welcome to the channel Joblas Bedah Film. Kali ini saya akan mendongengkan kalian semua sebuah film tentang kisah asmara Lois Lane dan Hawkeye. Maksudnya kisah Amy Adams dan Jeremy Renner yang berperan sebagai ilmuwan untuk menafsirkan bahasa seorang. Maksud saya seonggo alien? Gak tau lah. Yang berjudul Arrival. Film ini rilis tahun 2016 silam. Film ini intinya tentang belajar bahasa doang sih sebenarnya. Jadi ya bagi yang nggak mau buang-buang waktu mendengar sesuatu yang boring, saya sarankan untuk menutup sesegera mungkin video ini. Dan bagi yang tetap lanjut, tanpa banyak cincong, let's get it. Arrival. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve, diproduksi oleh Lapa Bears Film, 21 Labs Entertainment, Film Nation Entertainment, dan dipersembahkan oleh Paramount Pictures. Film ini memperoleh rating 8,4 dari situs Rotten Tomatoes dan 7,9 dari situs IMDb. Film ini merupakan sebuah gambaran mengenai bagaimana langkah kita ketika berhadapan dengan spesies asing yang bahkan tidak mengerti dengan bahasa dan perilaku kebiasaan manusia. Film ini menurut saya adalah salah satu film bergenre science fiction cerdas yang pernah dibuat hingga tahun perilisannya. Ceritanya yang filosofis membuat penonton mengimajinasikan bagaimana jadinya jika ternyata ada suatu entitas yang menganggap hukum alam tidak seperti bagaimana yang kita pahami selama ini. Film ini mengambil latar waktu pada zaman sekarang. Latar waktu di mana kita nganggur bersama sekarang ini nih. Di mana sekelompok objek besar seperti batu berbentuk setengah oval, lonjong, tiba-tiba mendarat di 12 titik di berbagai belahan dunia. Objek misterius ini tidak mengeluarkan suara, emisi, atau bahkan tanda-tanda kedatangan sebelumnya. Sontak hal tersebut membuat geger seluruh masyarakat di seluruh dunia. Seluruh negara di dunia melancarkan formasi siaga perang untuk merespon kedatangan objek asing yang tiba-tiba ini. Namun yang anehnya objek ini hanya berdiam diri di satu tempat sejak mereka mendarat pertama kali. Untuk mencari tahu maksud dari kedatangan objek ini, para pihak berwenang dari seluruh negara di dunia menurunkan para militer untuk melakukan investigasi dan menugaskan para ahli bahasa terbaik mereka untuk mempelajari tujuan kedatangan mereka. Namun sampai beberapa hari setelah melakukan penelitian, mereka tidak mendapatkan hasil yang berarti. Seorang linguis handal dengan track record yang diakui kalangan penting tengah melakukan aktivitas hariannya sebagai seorang pengajar atau dosen di suatu universitas di Amerika yang bernama Lois Lane. Maksudnya Dr. Louise Banks yang diperankan oleh Amy Adams. Pagi hari itu di suatu kelas suasana terasa sangat berbeda. Pelajar yang hadir pun hanya beberapa saja karena pelajar yang lain sedang menyaksikan berita di aula sekolah. Dan tak sedikit pun yang pulang dan bahkan tidak bersekolah sama sekali karena ketakutan. Hari selanjutnya bahkan tidak ada satupun orang yang berada di universitas itu. Ketika Louis sedang mendengarkan berita di ruang dosen, Pak Burhan pun datang menemani. Bentar, kok kayak cerita itu ya anjing? Datanglah Kolonel G.T. Weber dari kemiliteran AS. Ia bermaksud untuk meminta pertolongan kepada Louis untuk menerjemahkan bahasa alien yang berada di objek misterius tersebut. Informasi yang menjadi tujuan utama adalah siapa mereka, tujuan mereka kemari untuk apa, dan dari mana. Louis akan bergabung dengan tim yang berfokus pada pengetahuan yang dipimpin oleh seorang fisikawan teoretis yang berusaha memahami alien melalui sains, bukan dengan bahasanya. Fisikawan tersebut bernama Dr. Ian Casella. Bukan dong, Dr. Ian Donnelly yang diperankan oleh Jeremy Renner. Sesampainya di lokasi objek tersebut, Louis tertegun melihat objek besar yang tengah berdiam diri dan melayang 4-5 meter di atas tanah tersebut. Dan pada scene yang sama, kita pula dibuat terpukau dengan keindahan alam yang disajikan yang menjadi background dari objek asing ini. Awan yang melewati dan seakan-akan mengalir turun melalui bukit-bukit sangat memanjakan mata. Begitu masuk ke camp militer, mereka diperkenalkan kepada tim yang memang dari awal ditunjuk oleh pemerintah untuk meneliti objek asing tersebut. Tidak berselang lama mereka pun diajak untuk memasuki objek asing tersebut untuk menemui si alien.
Dan memang sudah waktunya untuk objek tersebut membuka pintunya agar manusia dapat masuk. Objek tersebut membuka pintu pesawatnya setiap 18 jam sekali. Begitu masuk ke dalam objek asing tersebut, ternyata benda itu memiliki gravitasinya sendiri. Bahkan yang awalnya dinding yang berada di sebelah mereka semakin dalam berubah menjadi pijakan kaki mereka. Tatap muka pertama dengan alien tersebut yang memiliki fisik seperti gurita di dalam akuarium membuat Louis takut dan tak berhenti gemetar sampai mereka tiba kembali di camp militer. Hasil dari tatap muka pertama tidak memberikan Louis clue yang berarti. Kemudian pada saat kunjungan kedua kalinya, Louis membawa satu papan putih mini untuk menulis, tentu saja. Louis percaya bahwa untuk menerjemahkan bahasa alien tersebut rasanya sulit dengan hanya meneliti suara yang dihasilkan saja. Maka dari itu, Louis meyakini mungkin alien juga memiliki semacam komunikasi visual sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, yaitu tulisan. Ketika Louis menuliskan kata human, alien itu membalas dengan mengeluarkan sejenis tinta hitam dan membentuk tulisan yang menurut kita itu hanyalah simbol lingkaran semata. Kolonel Weber ingin jawaban dari pertanyaannya sebelumnya secepatnya dijawab oleh alien tersebut. Namun, Louis menjelaskan bahwa agar tidak terjadinya salah tafsir, baik oleh alien maupun oleh manusia sendiri, perlu diberikan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai apa maksud dari tulisan mereka masing-masing. Kunjungan ketiga, Louis dan Ian memperkenalkan diri dengan melepaskan baju hazmat anti radiasi mereka agar alien tersebut dapat melihat wajah, tubuh, serta bahasa tubuh yang mereka lakukan. Setelah itu, Louis menunjuk kedua alien tersebut satu persatu, bermaksud agar alien tersebut mengerti arti tunjukan itu. Kedua alien tersebut kemudian membuat tanda lingkaran masing-masing yang mengindikasikan bahwa mereka mengerti dengan isyarat itu dan memperkenalkan diri juga. Namun Louis dan Ian tidak begitu tahu lingkaran itu artinya apa. Sesampainya di stasiun, Louis melihat kilasan mengenai seorang anak yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Namun Louis sendiri yakin dia belum menikah. Hal tersebut sering terjadi dari awal film berlangsung, dan sejak kontak dengan alien itu, kilasan itu semakin sering muncul. Alien tersebut diberi nama heptapods. Menurut Dr. Ian, simbol yang heptapods berikan terlihat mirip dengan semasiografik. Simbol yang ditampilkan tidak merepresentasikan suara yang hendak disampaikan, melainkan suatu maksud. Bingung? Tenang, kita sama. Semasiografik merupakan seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui ada suatu pesan di dalamnya. Sederhananya adalah satu simbol yang mereka gunakan mencakup satu kalimat utuh yang hendak mereka sampaikan sehingga mereka tidak banyak membuang waktu untuk sekedar berkomunikasi. Tidak seperti manusia yang membuat kata demi kata terlebih dulu, lalu mengakumulasikan sekelompok kata tersebut untuk dijadikan satu kalimat. Mereka pula sedikit demi sedikit dapat mempelajari arti dari goresan-goresan yang berada pada simbol lingkaran tersebut. Dengan terobosan itu, Louis yakin ia mampu untuk berinteraksi dengan heptapods dalam waktu 1 bulan lagi. Setelah akhirnya Louis mengerti sedikit bagaimana dan apa maksud dari tulisan heptapods itu, ia dan Ian langsung menuju ke hadapan mereka untuk menanyakan apa sebenarnya tujuan mereka datang ke bumi. Lalu heptapods menjawab dengan simbol lingkaran yang membuat Louis dan Ian terdiam. Ketika ditanya oleh Kolonel Weber apa yang dikatakan heptapods, Louis pun menjawab, "Offer weapon." Sontak hal tersebut membuat gaduh serta kepanikan seluruh masyarakat dunia. China dan Rusia langsung mengajak seluruh petinggi dunia untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap alien tersebut. Sementara itu, Louis percaya bahwa manusia telah salah paham menafsirkan maksud dari heptapods tersebut. Ketika Louis dan Ian hendak mengkonfirmasi kepada heptapods, ternyata beberapa oknum militer yang terlanjur ketakutan ingin membunuh alien itu dan sudah meletakkan timer bom di tumpukan peralatan komunikasi di sana. Ketika bomnya meledak, Louis dan Ian didorong keluar ruangan oleh heptapods dan jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, objek asing tersebut naik lebih tinggi seakan menjaga jarak dengan manusia.
Cina menjadi negara pertama yang mendeklarasikan perang dengan para alien itu, disusul oleh Rusia dan Sudan. Ketika dalam perdebatan untuk memutuskan langkah apa yang harus diambil, Louis tiba-tiba melihat kilasan beberapa waktu ke depan yang memperlihatkan suatu objek kecil yang merupakan bagian dari pesawat alien itu turun untuk menjemput Louis. Louis langsung bergegas untuk pergi sendirian, dan setibanya di sana, benar saja, objek tersebut seakan-akan menjemput Louis ke pesawat alien itu dan menempatkan Louis langsung di dalam bagian kaca, tempat alien tersebut berada selama ini. Di sana alien tersebut berbicara kepada Louis yang sekarang telah mengerti bahasa manusia. Heptapods yang sebelumnya mendorong Louis dan Ian keluar dari pesawat itu tengah sekarat. Barulah diungkapkan bahwa ternyata tujuan dari para heptapods tersebut datang ke bumi adalah untuk membantu umat manusia untuk menggunakan senjata mereka. Yang dimaksud dengan senjata oleh para heptapods adalah kemampuan untuk membuka waktu. Di dalam bahasa heptapods adalah senjata, namun manusia menyebutnya berkah atau keunggulan, atau mungkin kemampuan. Ternyata Louis tidak sedang sekedar melihat masa depan saja, namun dia benar-benar berada di waktu itu. Heptapods ingin membantu manusia untuk bisa membuka waktu, bertujuan agar manusia dapat membantu heptapods dalam 3000 tahun di masa depan. Tidak dijelaskan membantu dalam hal apa, karena memang bukan itu poinnya. Namun yang jelas kedatangan heptapod adalah membantu manusia agar dapat menggunakan kemampuan membuka waktu dan mengajarkan manusia bahasa heptapods. Simbol lingkaran yang mereka gunakan untuk berkomunikasi merupakan representasi dari pemahaman mereka terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah berbicara dan pemahaman tentang waktu. Tidak seperti manusia yang memahami segala sesuatunya berjalan secara linear atau searah. Menurut pemahaman heptapods, segala sesuatunya itu berjalan berulang-ulang, terlebih tentang masalah waktu. Waktu bagi heptapods tidak berjalan dari awal ke akhir saja, namun akan terus memutar. Oleh sebab itu, heptapods mengetahui apapun yang terjadi di masa depan. Waktu demi waktu berlalu, perang pun akan pecah sebentar lagi. Tidak mau membiarkan keadaan semakin kacau, Louis pun menggunakan kemampuannya untuk berada di masa depan. Di masa depan, perang tidak pernah terjadi. Dikarenakan Louis dapat meyakinkan jenderal militer Cina yaitu Jenderal Shang yang pada saat itu berposisi sebagai pelopor penyerangan terhadap heptapods. Louis melihat nomor HP pribadi Jenderal Shang melalui masa depan dan menelponnya di masa kini dengan ponsel milik anggota CIA. Louis dapat meyakinkan Jenderal Shang dengan menyampaikan pesan terakhir dari istri Jenderal Shang yang telah meninggal dengan menggunakan bahasa Cina. Louis mengetahui itu karena ia mendengar Jenderal Shang memberitahunya di masa depan. Karena hal itu, perang tidak terjadi. Cina dan Rusia yang awalnya menutup diri, kini menyebarluaskan intel yang mereka punya ke 12 titik negara di mana objek misterius itu berada. Objek misterius itu pun lenyap seperti asap. Ternyata yang dilihat selama ini oleh Louis adalah anaknya dan Ian sebagai suaminya. Louis membiarkan kilasan itu terjadi, walaupun ia tahu Ian akan meninggalkannya di masa depan dan anaknya mati terkena penyakit yang sangat langka. Namun ia hanya harus menikmati hidupnya itu. Sekarang Louis menjadi sosok linguis yang diakui seluruh dunia. Ia menyebarluaskan pembelajaran tentang bahasa heptapods. Ia pun menikah dengan Ian dan memiliki anak, persis seperti apa yang terjadi di kilasannya selama ini. Film Arrival pun berakhir dengan bahagia. Jika ingin tahu ending dari film ini, kalian cukup menyaksikan menit-menit pertama film ini. Karena memang film ini disetting agar kita dapat memahami pemahaman waktu yang dipahami oleh heptapods. Memahami pemahaman waktu yang dipahami. Oke. Kira-kira begitulah bedah film kita kali ini. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan tentang seni dan ilmu bahasa dari film ini. Semoga kalian terhibur dan tidak pusing mencerna penjelasan pada konten membosankan kali ini. Saya pamit, selalu senang, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa pada bedah film selanjutnya. Dadah!